Itu yang dibubarkan oleh Banser itu pengajian Wahabi itu Pak. Karena Wahabi ini kalau dibiarkan berkembang ngelunjak, karena memang Wahabi ini adalah paham yang datang ke Indonesia yang menyalah-nyalahkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Gimana nggak kita bubarkan? Wahabi datang membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan yasinan, membid'ahkan ziarah kubur. Amaliyah mayoritas muslim di Indonesia ini disalah-salahkannya. Itu kan ngelunjak. Ngelunjak Mbak. Kita yang mayoritas, kita ini mayoritas, tapi disalah-salahkan oleh yang minoritas. Makanya jangan pernah dikasih kesempatan. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu kalau cocok. Ya iya dong. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, SDM kita nggak kurang-kurang loh Pak. Ngapain? Termasuk begini Pak Kades, saya kasih support sama Pak Kades. Kalau kelompok Wahabi mendirikan masjid, jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin. Karena mengapa? Darul mafasid Bapak Ibu. Kita menghindari kerusakan. Kalau Wahabi masif, anak-anak kita ini masuk Wahabi. Wahabi banyak, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 20% populasi masyarakat Indonesia masuk Wahabi. Perang saudara kita Pak. Coba lihat Timur Tengah itu Pak. Karena nggak ada NU-nya, ngapura nggih, maaf ini. Karena nggak ada NU-nya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sedikit. Di Timur Tengah yang banyak Wahabi, perang saudara. Perangnya antar Wahabi itulah sebetulnya. Mengapa 21 negara Arab kacau beliau? Karena Wahabi terlalu banyak. Mereka saling mengkafirkan antar sesama mereka, saling menghalalkan darah antar sesama mereka. Ini yang terjadi sebetulnya. Makanya Indonesia nggak boleh banyak Wahabi. Wajar kemarin kalau Banser sampai bereaksi sedemikian rupa. Wajar sekali di Surabaya itu. Makanya bagi Banser, maju terus, pantang mundur. Demi Islam rahmatan lil alamin dan NKRI harga mati. Bahas isu yang update dulu lah. Yang update pertama saya hendak sampaikan bahwasanya hari ini atau kemarin ya sedang viral di media sosial ya Pak, Banser membubarkan sebuah pengajian di suatu masjid di Surabaya. Cuman kalau judulnya Banser membubarkan pengajian seakan-akan jahat amat Banser. Tidak begitu Bapak Ibu. Itu yang dibubarkan oleh Banser itu pengajian Wahabi itu Pak. Mengapa dibubarkan? Itu penting Bapak Ibu. Karena Wahabi ini kalau dibiarkan berkembang ngelunjak. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya buktinya geger kita Pak. Hampir perang dulu kan? Hampir perang kita. Karena mengapa? Mereka dibiarkan. Jadi kembali lagi terkait Banser Bapak Ibu membubarkan itu karena memang Wahabi ini adalah paham yang datang ke Indonesia yang menyalah-nyalahkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Gimana nggak kita bubarkan? Wahabi datang membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan yasinan, membid'ahkan ziarah kubur. Amaliyah mayoritas muslim di Indonesia ini disalah-salahkannya. Itu kan ngelunjak. Ngelunjak Mbak. Kita yang mayoritas, kita ini mayoritas, tapi disalah-salahkan oleh yang minoritas. Padahal kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Gede apa Makanya wajib nyantri di sini Bapak Ibu. Ngapa? Karena banyak orang belajar agama itu mah jelas. Kalau ditanya kamu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Makanya saya lihat banyak orang sholatnya aneh-aneh Bapak Ibu. Ada yang sholat itu begini. Begini. Ada nggak di Agung begitu? Dari mana dalilnya ya? Kalau kita ngacu ke Nas, ngacu ke fatwa Imam Hanafi, Imam Hambali, bawah udel, telapak ketemu telapak. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, bawah dada atas udel, memegang pergelangan. Nah kalau yang mau nyekik leher, Imam Samudra.
begini Pak, ada khilaf, perbedaan pendapat kayak begini. Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun. Itu Imam Hanafi nggak digenggam. Imam Syafi'i illallah ngangkat. Itu Imam Syafi'i. Makanya dengan NU Ahlu Sunnah wal Jamaahnya Asy-Syafi'iyah, maka illallah ngangkat. Yang nomor 3 terbanyak nomor 3 itu Imam Hambali, dari At-Tahiyat udah ngangkat. Maka saudara-saudara kita di Muhammadiyah dari At-Tahiyat udah ngangkat. Yang paling dikit nomor 4 Imam Malik, diangkat digoyang-goyangin kanan kiri. Tak, tak, tak. Ini Imam Malik. Cuman di Indonesia kok bukan kanan kiri tapi atas bawah. Wong 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 wong. Ada yang wer. Saya cuma takut kalau ketutupan sarung aja loh. Apa sangkaan orang? Ini kan itulah mengapa mondok itu wajib Bapak Ibu belajar agama. Biar nggak ikut-ikutan yang sedemikian rupa. Ingat yang aneh-aneh ya jangan diikuti. Apalagi Wahabi itu begini Bapak Ibu. Mereka itu kalau cara menguasai masyarakat Pak, mula-mula ngontrak dekat masjid, rajin ke masjid. Kita kan tahunya dia rajin ke masjid tuh mana. Habis itu daftar jadi marbot. Selesai jadi marbot, daftar jadi badal imam. Payahnya juga sih, imam-imamnya nggak pernah nongol. Akhirnya karena imam nggak pernah nongol, subuh dorong-dorongan. Terpaksa lah Mbah Slamet yang jadi imam. Karena Mbah Slamet yang paling tua. Jadi Mbah Slamet, aku nggak apal kunut udah Mbah. Sampai yang paling tua nggak apal kunut nggak apa-apa, yang penting subuhan. Oke kata Mbah Slamet. Rakaat pertama lancar, Fatihah kali kulhu. Begitu rakaat kedua bar Fatihah Mbah Slamet meneng. Makmum ngode. Sik meneng Mbah Slamet. Tambah rame yang Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Karena imamnya geblek, makmumnya geblek, Wahabi yang jadi marbot tadi Pak, jadi imam akhirnya. Yang katoe cingkrang, sholatnya nyekek leher Bapak Ibu, kemudian ngimam sholat. Awal pertama badal imam, habis itu badal khotib Jum'ah. Setelah badal jadi imam tetap, jadi khotib tetap, habis itu jadi ketua takmir masjid. Begitu sudah jadi ketua takmir masjid, hilang semua Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu cara mereka menguasai masjid. Makanya jangan pernah dikasih kesempatan. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu kalau cocok. Ya iya dong. Kita ini Ahlu Sunnah wal Jamaah, SDM kita nggak kurang-kurang loh Pak. Ngapain? Termasuk begini Pak Kades, saya kasih support sama Pak Kades. Kalau kelompok Wahabi mendirikan masjid, jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin. Di Malaysia nggak boleh bikin masjid kalau nggak dapat izin pemerintah. Dan masjid di Malaysia semua wajib imamnya bermadzhab Syafi'i. Nek subuh ya kunutan. Maka sekali-kali ke Malaysia jadi TKI apa-apa. Nang Brunei Darussalam nggak boleh bikin masjid kalau nggak diizinkan kerajaan Brunei Darussalam. Berani bikin masjid diboldoser, masuk penjara, jangan macam-macam. Dan imamnya, marbotnya, guru ngajinya wajib bermadzhab Syafi'i semua. Wajib Bapak Ibu bermadzhab Syafi'i. Itu Brunei Darussalam. Nang Mekah, Arab Saudi. Kalau bikin masjid nggak izin pemerintah, bisa dihukum pancung karena melawan negara di Arab Saudi. Dan wajib bermadzhab Hambali kalau di Mekah, kalau di Arab. Karena madzhab resmi negaranya madzhab Hambali. Nggak ada satupun yang berani bikin masjid Bapak Ibu kecuali izin pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Nah kita yang penting punya tanah, tiba-tiba ujuk-ujuk bikin masjid. Begitu Pak Kades Sumber Jaya datang, ini masjid nggak izin, kami ratakan. Apa kata mereka? Kades Sumber Jaya anti Islam. Loh kok iso? Cuman wajar Bapak Ibu kalau pemerintah kadang-kadang mengambang karena butuh dukungan masyarakat. Maka masyarakat Sumber Jaya yang Ahlu Sunnah wal Jamaah harus dukung pemerintah sepenuhnya. Cocok atau cocok? Untuk mencegah aliran-aliran sedemikian rupa. Kalau di Kemenak itu sekarang Mbak, pesantren termasuk saya nih. Saya bikin pesantren itu kalau nggak dapat rekomendasi dari Pak Yai Sahar, nggak dapat ijob, saya nggak dapat izin Mbak.
Kan harus ada rekomendasi dari MWCNU. Kalau dia pesantren Muhammadiyah harus dari cabang Muhammadiyah. Harus ada izinnya, harus ada rekomendasinya, nggak sembarang sekarang. Sama kayak masjid. Masjid boleh berdiri ini. Ini dari mana? NU apa Muhammadiyah? Nggak boleh sembarang masjid sekarang itu Bapak Ibu. Entah juga ada terlalu banyak masjid nang Indonesia ini Bapak Ibu. Jumlah masjid di Indonesia ini 800.000 masjid, belum musola. Jenengan bandingkan sama Arab Saudi yang katanya pusat Islam. Nang Arab Saudi masjidnya cuma 98.000 total, nggak nyampe 100.000 Pak. Nang Indonesia 800.000, mapas kata orang Lampung. Banyak betul masjid di Indonesia ini. Coba ke Mekah, ke Madinah, atau kalau Mekah Madinah masih mending lah Bapak Ibu. Kota-kota selain Mekah dan Madinah, berkilo-kilo kita baru ketemu masjid Pak. Nah kita satu RT 2 masjid. Apalagi di Jawa Pak, masjid adep-adepan seberang jalan. Ini masjid seberang jalan, jalan itu cuma 5 meter, udah masjid lagi. Pikir satunya musola, bukan sama-sama masjid dan sama-sama dipakai Jumatan. Loh kok iso? Saya tanya kok bisa nih Jumatan saingan khutbahnya? Kata masyarakat, ini masjid NU, PKB. Yang di depan masjid NU P3. Masya Allah, podo NU-nya Pak, beda masjid. Kalau bisa besok kita bikin masjid NU PDI Perjuangan. Pokoknya kubahnya pakai kepala banteng sekalian Pak. Ada masjid Golkar pakai pohon beringin kita. Saking banyaknya masjid nang Indonesia. Dan jumlah masjid terbanyak itu di Jawa Barat. Terbanyak pertama. Terbanyak kedua Jawa Tengah. Terbanyak ketiga Jawa Timur. Terbanyak keempat Sulawesi Selatan. Terbanyak kelima Lampung. Wih, keren juga ya Pak. Lampung ini terbanyak nomor 5 loh untuk masjidnya. Kalau pesantren terbanyak pertama Jawa Barat, terbanyak kedua Jawa Timur, terbanyak ketiga Jawa Tengah, terbanyak keempat Banten, terbanyak kelima Nanggur Aceh Darussalam, terbanyak keenam Lampung. Masuk terus Lampung itu. Nek NU-nya yang ranking 1 Jawa Timur, yang ranking 2 Jawa Tengah, yang ranking 3 Lampung. Tepuk tangan dulu. Masa NU-nya ranking 3 Pak Kades? NU Lampung ini ranking 3 secara nasional Pak, masa kalah sama Wahaboy? Karena mengapa? Darul Mafasid Bapak Ibu, kita menghindari kerusakan. Kalau Wahabi masuk, anak-anak kita ini masuk Wahabi. Wahabi banyak, masa banyak-banyak Bapak Ibu. 20% populasi masyarakat Indonesia masuk Wahabi. Perang saudara kita Pak. Coba lihat Timur Tengah itu Pak. Karena nggak ada NU-nya, ngapura ya, maaf ini, karena nggak ada NU-nya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sedikit, di Timur Tengah yang banyak Wahabi, perang saudara. Perangnya antar Wahabi itulah sebetulnya. Mengapa 21 negara Arab kacau beliau? Karena Wahabi terlalu banyak. Mereka saling mengkafirkan atas sesama mereka, saling menghalalkan darah antar sesama mereka. Ini yang terjadi sebetulnya. Makanya Indonesia nggak boleh banyak Wahabi. Wajar kemarin kalau Bansar sampai bereaksi sedemikian rupa, wajar sekali di Surabaya itu. Makanya bagi Bansar maju terus, pantang mundur demi Islam rahmatan lil alamin dan NKRI harga mati. Termasuk nih kayak kemarin tuh kayak khilafah ini. Dari mana kan nggak ada perintahnya dalam Quran maupun hadis menegakkan khilafah ini. Tapi kan orang awam taunya Islam. Belum lagi syiar bendera hitam Pak. Kemarin itu 2019 ya, Bansar yang bakar bendera hitam itu dianggap menistakan bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kalau cuma kalimat tahlil la ilaha illallah NU mah pakarnya. Udah nggak hitung-hitung hari bagi kita Pak, kita ngucapin kalimat la ilaha illallah itu. Betul apa betul? Kita rajin tahlilan. Artinya Bapak Ibu, ini ingin saya luruskan. Ada athar dari Imam Ali karramallahu wajhah. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, tuh jelas nih Pak.
bendera hitam dikibarkan. Falzamul ardo wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, tinggal di kampung kalian, tinggal di rumah kalian, jangan keluar rumah. Ojo melok-melok, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikuti kelompok bendera hitam itu. Karena mengapa? Mereka kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya orang yang ikut bendera hitam kereng-kereng semua kan. Udah ngotak, kereng, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Ini sudah ada keterangannya itu Pak. Makanya jangan ikut-ikut. Kalau kita ngaji begini kita gak akan ikut yang sedemikian rupa. Kemarin mereka mengadakan acara di Taman Mini Indonesia Indah. Lagi geger sekarang. Taman mininya ketar-ketir karena mereka nggak tahu kalau itu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir yang mengadakan acara, ketar-ketir. Alamat itu karena marah manajemennya itu. Karena nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak kena marah lah. Karena nggak tahu. Nah artinya kita harus waspada. Mereka berkamuflase kemana-mana. Saya dialog sama orang HTI. Lagi pengajian begini, ini saksinya Fer. Dialog sama orang HTI. Kata dia, Ustaz, kalau khilafah tegak, listrik gratis. Makan siang gratis ada udah belum? Belum ya. Listrik gratis. Kemudian apa lagi? Pajak nggak bayar. Pajak motor dihapuskan, PBB dihapuskan, sekolah gratis, rumah sakit gratis kalau khilafah tegak. Angin surga semua yang ditawarkan Pak. Pokoknya enak aja udah kalau khilafah tegak. Saya mematahkannya gampang banget. Saya tanya balik sama dia, Mas, kalau khilafah tegak, negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Apa jawabnya? Ya kita bubarkan. Itulah poin sebenarnya. Anda tadi menjanjikan surga kepada kami, tapi pada kenyataannya Anda hendak menghancurkan negara ini. Bukan surga yang akan kita dapatkan, tapi neraka perang saudara yang takkan pernah berkesudahan. Itulah yang terjadi di Suriah hari ini. Mereka menjanjikan gratis, 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 dan gratis, tapi pada kenyataannya mereka hendak menghancurkan negara kita. Makanya hati-hati, jangan ikut yang sedemikian rupa. Halo? Kok saya ngelak ya? Tak minum dulu ya? Terus. Jadi balik lagi Bapak Ibu, qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya begini Bapak Ibu, kita ini jangan, apa kata orang tuh, efek bandwagon. Jangan mudah ikut-ikutan. Orang pakai bendera hitam rame-rame pakai bendera hitam. Ngapura nggih. Mending peci jenengan tulis Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, itu jamiah soalnya. Daripada kalimat la ilaha illallah. Karena apa itu kalimat suci, Pak. Kalimat tauhid kalau kita tulis di baju malah dosa. Gimana nggak dosa nyucinya di kamar mandi? Kan malah dosa. Ketemu bini males, Pak, nyuci baju diinjek-injeknya. Termasuk tadi, menurut saya salah kalau kalimat tauhid ditulis di bendera itu salah. Coba dari mana dapat nasnya kalau di bendera itu kalimat tauhid? Arab Saudi itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bendera. Tapi karena ditulis di bendera, kalau Piala Dunia Arab Saudi jadi peserta Piala Dunia, bendera Arab akan ditaruh di bal-balan. Bayangin Pak, ada bendera Arab nang bal disepakin orang sedunia internasional. Disepakin sama Cristiano Ronaldo, sama Messi, Pak. Kalimat tauhid itu.
Ini kita harus cerdas, nggak boleh sembarangan menuliskan kalimat itu sebetulnya. Ada lagi di tikar, tikar ornamen bendera peserta Piala Dunia. Ada bendera Arab Saudi di sana, maka kita akan menduduki kalimat tauhid di sana. Saya pernah ketemu tikar ornamen bendera peserta Piala Dunia, ada bendera Arab di sana. Ya dudukin kalimat tauhid kita. Makanya saya termasuk pantangan Bapak Ibu menulis kalimat suci itu di sembarang tempat. Pantangan Pak. Ada lagi ditulis orang di pagar gede banget, tulisannya putih, catnya hitam dasarnya. La ilaha illallah. Waktu itu ada anjing lagi nguyuh di situ Pak. Tak foto. Menghina kalimat tauhid. Kalimat tauhid di belakang mobil, ngapura kalau ada, itu ada nggak ya? Mobilnya kalimat tauhid di belakang mobil. Kalau mobilnya yang nyetir bagus, enak. Pakai kalimat tauhid tapi ngebut. Hampir nyerempet orang, nggak pas dengan kalimat tauhidnya. Jagalah kesucian kalimat itu, jangan sembarangan menuliskannya. Termasuk ibu-ibu, Bu. Kalau liontin jangan pakai lafzul jalal, jangan pakai Allah nggih. Dosa jenengan. Kalau di kalung pakai lafzul jalalah masuk toilet, lepas kalungnya. Lagi kebelet nih, mampir di pom bensin, masuk toilet. Begitu masuk toilet, kalung lepas taruh dulu di depan. Begitu keluar, kalungnya mana ya? Umpama daripada nama Allah lebih baik nama suami saja. Pak Kades namanya siapa Pak Kades? Idham. Nah, Bu Kades mana Bu Kades? Daripada nama lafzul jalalah, mending nama Pak Kades Idhamku sayang. Iya dong. Orang pikir kalau liontinnya itu lafzul jalalah itu bagus, belum tentu Pak. Belum tentu, nggak bisa masuk toilet jenengan. Pokoknya yang liontin kalungnya lafzul jalalah lepas, simpan saja di rumah. Karena nggak bisa masuk toilet. Dosa Pak. Nabi pakai cincin, tulisannya cuma Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi masuk ke dalam toilet, lepas cincinnya. Karena ada lafzul jalalahnya. Kalau cuma Muhammad masih nggak apa-apa. Karena Muhammad bisa nama orang. Tapi kalau Allah nggak boleh Bapak. Nah ini penting sebagai pengetahuan, apalagi kalimat la ilaha illallah. Hati-hati dalam menuliskannya, jangan di sembarang tempat. Baik, yang berikutnya.